Selamat datang di mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurul Arifianti, dosen di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Saya memiliki kualifikasi di bidang bisnis dan kewirausahaan, sehingga saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis, seperti manajemen produksi agribisnis, e-commerce, sistem informasi bisnis, dan manajemen risiko bisnis. Pada konteks kewirausahaan agribisnis, kemampuan mengantisipasi risiko usaha menjadi kunci penting dari keberlanjutan dan daya saing bisnis. Pada mata kuliah manajemen risiko bisnis merupakan mata kuliah wajib semester 5 dengan kode AGB 407 dan berbobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar manajemen risiko, tahapan dalam manajemen risiko, risiko keuangan dan juga alat analisis dan pengelolaannya, risiko non-keuangan dan juga alat analisis dalam manajemen risiko non-keuangan. Proses pembelajaran lebih mengutamakan student learning center, discovery learning, dan juga problem based learning, dengan tujuan untuk agar mahasiswa mampu berpikir secara sistematis, mandiri, bertanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan tim. Mata kuliah ini juga mendukung profil profesional mandiri prodi agribisnis sebagai wirausaha agribisnis dan manajer agribisnis. CPMK di mata kuliah manajemen risiko, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi risiko, menganalisis dan mengatasi risiko yang terjadi pada suatu bisnis. Dan mata kuliah ini terbagi menjadi 4 sub CPMK, yaitu sub CPMK yang pertama mampu menganalisis konsep dasar dan tambahan manajemen risiko secara sistematis dan juga dilakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis risiko keuangan dan juga alat analisisnya. Dan juga sub CPMK yang ketiga, mampu menganalisis risiko non-keuangan yang juga berkaitan dengan komoditas di daerah pesisir dan lahan kering. Dan sub CPMK keempat itu adalah mampu menganalisis data primer dari yang berkaitan dengan komoditas di daerah pesisir dan juga lahan kering dan juga alat analisisnya. Materi pokok pada mata kuliah manajemen risiko ini yaitu ada konsep dasar manajemen risiko, risiko keuangan dan juga alat analisisnya, risiko non-keuangan yang berupa risiko pasar, risiko operasional, dan juga alat analisis dalam manajemen risiko non-keuangan. Sistem penilaian berdasarkan beban dari setiap sub CPMK. Sub CPMK pertama itu 20%, kedua 30%, ketiga 20%, dan yang sub CPMK keempat 30%. Berikut adalah cuplikan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen risiko bisnis pada pertemuan ke-8 dengan tema alat analisis risiko non-keuangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, semangat pagi ya. Oke. Hari ini kita masuk ke pertemuan 8. Jadi di manajemen risiko hari ini untuk selanjutnya adalah pengampunya adalah saya. Dan juga untuk materi di manajemen risiko setelah UTS itu kita akan fokus pada manajemen risiko dari sisi non keuangannya. Kayak gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai FMEA. Ada yang sudah pernah dengar apa itu FMEA? Belum, oke, belum. Kemarin itu kita sudah belajar mengenai manajemen risiko di sisi keuangannya ya. Jadi kita menghitung, kita menggunakan angka. Sedangkan kalau di FMEA sendiri itu menggunakan kualitatif, jadi tidak menggunakan angka. Namun ini akan bisa lebih sulit karena kita harus bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang biasa terjadi pada suatu perusahaan kayak gitu. Nah, FMEA itu adalah Failure Mode and Effect Analysis. Jadi FMEA ini
menjadi salah satu alat analisis yang bisa digunakan oleh kita sebagai peneliti ataupun sebagai manajer di perusahaan itu untuk mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan juga mencari atau mencari solusi mitigasi risiko dari yang terjadi di perusahaan ataupun di usaha kayak gitu. Nah, ini adalah FMEA. Nah, FMEA sendiri ini juga bisa melihat potensi kegagalan. Jadi potensi kegagalan dari suatu usaha, kemudian melihat penyebabnya, kemudian juga dampaknya itu juga dilihat kayak gitu. Jadinya FMEA ini itu akan melihat dari sisi keparahan, severity, kemudian occurrence, frekuensi terjadinya resiko, dan juga detection. Detection itu adalah kemampuan untuk bisa melihat atau mendeteksi terjadinya risiko kayak gitu. Kemudian juga, nah yang paling penting itu adalah prasyarat dari penggunaan FMEA atau bagaimana kita bisa melihat atau mengidentifikasi dari adanya suatu risiko. Yang paling penting itu adalah kita harus tahu alur bisnis atau proses bisnis. Seperti apa itu proses bisnis? Jadi kalian akan mengidentifikasi apa sih aktivitas yang dilakukan di usaha tersebut atau di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah langkah dari FMEA sendiri. Jadi yang paling penting adalah pembuatan list dampak. Jadi sebelum itu ada peninjauan proses, jadi kita observasi. Jadi mungkin kalian yang pernah mini riset ataupun pernah ke beberapa usaha kecil yang ada di sini, itu pasti kan kalian akan observasi dulu. Oh, ini usahanya apa, kemudian kondisinya di sana itu seperti apa. Jadi observasi dulu, kemudian baru list dampaknya apa atau list risikonya itu apa. Kemudian dinilai tingkat severity, occurrence, dan deteksinya. Kemudian dihitung nilai RPN. Nanti kita akan lihat apa sih itu nilai RPN, dan itu yang akan menjadi penentuan untuk FMEA-nya. Kemudian dari nilai RPN sendiri itu nanti akan diurutkan. Jadi nilai RPN yang paling tinggi itu akan menjadi risiko yang terbesar atau yang akan menjadi diprioritaskan risikonya. Kemudian barulah setelah kita tahu prioritas risikonya, kita akan bisa mencari atau melihat seperti apa mitigasi yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, ini adalah severity, occurrence, dan deteksi yang menjadi poin utama dari FMEA. Severity itu adalah keparahan, jadi seberapa parah dampak dari risiko tersebut. Kayak gitu. Kemudian kalau occurrence itu frekuensi kejadiannya atau frekuensi risikonya itu seberapa sering. Kemudian kalau yang deteksi itu kemampuan untuk bisa melihat risiko itu akan terjadi kayak itu. Jadi misalkan adalah suatu pekerja bangunan, misalkan pekerja bangunan yang itu dia naik tangga misalkan. Nah, kalau keparahan itu adalah ketika dia ada risiko jatuh dari tangga, berarti tingkat keparahannya itu bisa dilihat dari seberapa parah lukanya. Jadi lukanya misalkan itu 10%, 20% dari dari tingkat luka ataupun cederanya. Kemudian kalau frekuensi atau occurrence itu dilihat seberapa sering dari petugas atau pekerja itu yang jatuh dari tangga. Kemudian kalau deteksi itu kira-kira kemampuan untuk bisa melihat ada tangga yang rusak misalkan, itu berarti sudah bisa menjadi tanda untuk yang deteksi. Kalau ada tangga rusak berarti nanti ini kira-kira akan ada yang jatuh nih kayak gitu. Jadi itu adalah yang deteksi. Nah, ini adalah contoh dari severity, detection, dan occurrence. Jadi 3 poin ini akan terbagi menjadi skala. Jadi di sini dicontohkan skalanya itu ada 1 sampai 10. Jadi kalau skala ini harus sama. Jadi 1 sampai 10, yang ini juga 1 sampai 10. Nah, ini disesuaikan. Jadi kalau misalkan occurrence nih. Kalau misalkan yang occurrence, ini kan dia untuk yang frekuensi 10, ini yang paling sering. Jadi kalau yang angkanya itu
tinggi itu yang paling sering, kemudian kalau yang satu ini yang paling jarang. Yang paling jarang kayak gitu. Kemudian kalau yang sama juga severity, yang tingkat keparahan yang 10 itu yang paling terdampak parahnya. Kemudian yang satu ini yang paling rendah. Sama juga yang deteksi. Kalau yang 10 ini sudah pasti tahu. Kemudian kalau yang 10 yang deteksi ini yang tidak bisa diketahui. Kemudian kalau yang satu ini pasti terdeteksi. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, rumusannya itu adalah, nah tadi kan kita sudah sempat menyinggung penentuannya itu adalah dari nilai RPN. Nilai RPN ini dikalikan pengalian dari severity, kemudian detection, dan juga occurrence. Nah, itu jadi tiga poin itu dikalikan, kemudian hasilnya nanti akan dibentuk skala. Jadi bentuk skala ini yang sering mungkin akan kalian gunakan tidak hanya untuk yang RPN aja. Jadi bentuk skala ini digunakan untuk membagi dari apa yang kita punya, itu membagi dari yang rendah dan juga tinggi. Misalkan kita ingin membagi skalanya menjadi 3, tinggi, sedang, rendah. Oh, berarti nanti yang B ini atau banyaknya kelasnya atau banyaknya kategori jawaban itu adalah 3. Nah, kalau yang M ini adalah nilai tertingginya, kalau yang N ini adalah nilai terendah. Jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan kita ingin kelasnya itu ada berapa, kategorinya berapa. Kalau misalkan kita ingin 5, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, berarti yang B ini 5, kayak gitu. Kemudian nah di sini itu ada case study. Case study-nya ini produk mie Indomie. Jadi di sini ada skala peringkat untuk severity, occurrence, dan juga detection. Jadi untuk yang case study ini contohnya adalah untuk yang dari severity. Dari yang severity ini untuk yang 1, untuk nilai skor 1 itu tidak ada efek atau tidak ada dampak. Jadi nilai 1 itu adalah nilai yang paling terendah. Nah, tingkat kerusakannya itu tidak menyebabkan scrap atau kerusakan. Kemudian kalau yang 2 itu dia kecil atau minor. Nah, kecil atau minor itu seperti apa? Menyebabkan scrap kurang dari 0,01% dari total input. Sama halnya juga dengan yang detection. Oh, deteksinya ini seperti apa? Misalkan dari sisi mesin. Dari sisi mesin ini juga bisa dikonversi menggunakan waktu ataupun jam, ataupun bisa juga dengan nominal uang juga bisa. Jadi misalkan untuk yang 1 itu pasti mesin langsung dapat mendeteksi potensi kegagalan. Kemudian yang 10 itu yang tidak mungkin atau tidak bisa sama sekali mendeteksi kejadian resiko. Jadi kayak misalkan, oh ada suatu mesin itu yang tiba-tiba langsung jet mati misalkan. Cuman ada yang dia itu, oh olinya tinggal sedikit. Oh atau misalkan, oh ada asap, ada bau misalkan. Itu berarti termasuk yang di atasnya ini. Gitu. Jadi ini yang digunakan oleh teman-teman nanti ketika menggunakan FMEA. Jadi nanti kalian misalkan mau bertanya ke pengusaha lokal yang ada di sini, kira-kira untuk mendeteksinya itu dia nilainya skornya berapa, dan itu menggunakan keterangan yang ada di sini seperti itu. Nah, dari nilai-nilai tadi itu akan kita kalikan. Jadi misalkan di sini itu ada resiko, di sini ada faktor penyebab, pengendaliannya seperti apa, kemudian efeknya seperti apa. Misalkan oh di occurrence itu dia nilainya 7, deteksi itu 2, kemudian severity-nya 4, berarti seperti apa perhitungannya? 7 kali 2 kali 4, berarti RPN-nya adalah nilainya 56. Nah, seperti itu. Jadi sama sampai di sini ada 7 risiko. Jadi ada misalkan 4 kali 4 kali 6, oh berarti 96. Kemudian dicari semua hasilnya, dicari nilai yang paling tinggi. Dicari nilai yang
RPN-nya paling tinggi. Kebetulan di sini itu adalah 320 ini dan juga 294 nilai yang paling tinggi. Dan itu apa sih risikonya? Risikonya itu adalah mie-nya itu rusak. Kemudian juga ada perbedaan ketebalan adonan. Jadi kalau misalkan dari sisi mie goreng, misalkan kalian beli mie Indomie, mie kemasan seperti itu, kalau misalkan ada yang rusak mie-nya, kemudian ada yang mie-nya itu beda tebelnya, nah itu termasuk risiko. Jadi dari sisi perusahaan itu harus kelihatan, oh ketebalannya sama, beratnya sama, itu harus dilihat. Jadi quality control dari perusahaan itu yang akan melihat risiko-risiko yang akan terjadi. Gitu. Nah, jadi nanti ini yang dari dua inilah yang akan dicarikan strateginya. Nah, jadi dicarikan strateginya. Kita sudah menemukan nih, oh resiko yang paling diprioritaskan itu adalah dua tadi. Jadi mie-nya yang rusak, kemudian ada ketebalan mie yang tidak sesuai. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Jadi kalau kita sudah tahu nih kesalahannya apa, berarti kan kita bisa nih evaluasi kayak gitu. Jadi fungsinya manajemen resiko di usaha itu adalah seperti itu. Jadi kita melihat, oh apa kira-kira yang akan terjadi, risiko apa yang terjadi, dan kita bisa mengantisipasi. Nah, contohnya untuk yang kasus ini, ketebalan adonan yang dihasilkan itu tidak sinkron. Oh, berarti harus ada nih evaluasi dari, mungkin ada celah dari sisi mesinnya. Kemudian dari sisi misalkan tenaga kerjanya, atau yang dia itu kurang adonannya atau seperti apa, ini bisa dilakukan di sini. Kemudian pengaturan sliter, jadi ada mesin rusaknya yang akhirnya jarak antara pemotongannya itu tidak sesuai, jadi nanti harus disesuaikan. Nah, hasil tadi yang akan menjadi prioritas untuk bisa menjadi solusi strategis. Jadi ini adalah perhitungan atau analisis sederhana untuk kalian bisa mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan mencari strategi dari risiko yang terjadi pada suatu usaha. Dan ini bisa dilakukan, bisa untuk usaha kecil, menengah, besar, itu juga bisa. Yang paling penting adalah proses bisnisnya, kayak gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaankah dari sini? Baik Ibu, saya izin bertanya. Untuk yang ketiga ini, yang di occurrence, severity, sama di occurrence itu cara penentuan skalanya itu bagaimana ya? Nah, terima kasih si Rotul. Nah, jadi untuk menentukan nilai skalanya dan juga konversi untuk setiap skalanya itu seperti apa, jadi disesuaikan dengan usahanya. Jadi misalkan kalau tadi saya contohkan untuk yang severity ini, misalkan dikonversi ke pemasukannya atau pendapatannya. Nah, kalau misalkan pendapatannya itu dia kan pemasukannya usaha tersebut itu berapa sih dalam satu hari, atau misalkan dalam seminggu, misalkan dalam satu hari aja. Dalam satu hari itu dia mendapatkan pendapatan sebanyak 100.000. Nah, itu berarti nanti di sini disesuaikan pembagiannya dari sisi pendapatannya. Itu kalau yang dari keparahan. Kemudian kalau yang occurrence ini kan frekuensi kejadian. Kalau frekuensi kejadian itu berarti kan dia jumlah kejadiannya. Nah, jumlah kejadian ini bisa dikonversi dari sisi waktu. Waktu itu misalkan kita ingin melihat rentangnya dalam tahun misalkan. Oh, dalam tahun berarti kan ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Maksimal bulan lah, sampai 12 bulan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita rentangnya bulan, oh berarti kalau ada bulan itu berarti ada misalkan hari, minggu. Ada berapa hari, ada berapa minggu, misalkan berarti 2 atau 3 minggu kayak gitu. Atau misalkan kita ingin lebih sempit lagi. Oh, kita hari misalkan, berarti bisa ke jam. Oh, ada jam, ada 1 sampai 24 jam yang itu bisa dibagi dalam bentuk skalanya kayak itu. Kemudian sama juga deteksi. Deteksi ini misalkan dia itu misalkan untuk konversinya adalah asap mesin misalkan. Oh, asap ini dia pekatkah atau
misalkan oh ada asap yang pekat, oh ada asap yang ringan, kayak gitu. Berarti itu nanti yang bisa dibagi dalam skalanya, kayak gitu. Gimana sih Rotul? Mungkin ada studi kasus yang lain Bu yang bisa lebih jelas. Oke, nah contohnya lagi, misalkan kalau dari sisi keparahan, sekarang kita contohkan kira-kira usaha apa nih yang ada di sekitar kalian? Pabrik tahu. Oke, pabrik tahu itu biasanya kalian pernah beli tahu kemudian ada yang rusak? Oke, nah seperti itu contohnya. Misalkan dari sisi keparahan, misalkan kalau tahu itu kan dia memang ini ya sensitif kan, maksudnya bentuknya itu gampang rusak. Nah misalkan dari usaha pembuatan tahu, tingkat keparahannya itu adalah seberapa banyak tahu yang tidak terjual. Jadi kalau tingkat keparahan ini juga bisa dari seberapa banyak tahu yang tidak bisa dijual atau tahu rusak, tahunya yang rusak akhirnya kan tidak bisa dijual. Itu kan termasuk ke keparahan. Jadi misalkan yang 10 ini misalkan studi case study-nya adalah dalam satu hari itu maksimal itu 10% dari produksi total yang tahu itu tidak bisa dijual. Berarti yang 10 ini itu adalah tahu yang tidak bisa dijual atau tahu rusak sebanyak 10% atau lebih dari 10%. Kemudian yang 9 atau misalkan cuma 3 tahu yang rusak itu dari 6 sampai 9%. Kemudian nanti turun lagi, oh tahu yang rusak atau yang tidak bisa dijual itu dari 3 sampai 6. Kemudian nanti yang terakhir itu dari 0 sampai 3 kayak gitu. Jadi tidak hanya dari sisi pendapatan atau pemasukan, bisa juga dengan kerusakan produknya, bisa juga dari sisi kerugian. Kalau tadi kan pendapatan itu pemasukannya perusahaan, ada juga dari kerugiannya kayak gitu. Gimana? Oke, terima kasih. Oke, nah sekarang kita lanjut. Jadi saya sudah kirim ya di GCR. Itu ada tugas yang bisa kalian kerjakan, bisa kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah ini, jadi kelompok kalian kan ini ya 1, 2, 3. Nah silakan kalian bisa berdiskusi mengisi kira-kira kategori resiko yang dialami oleh wisata bahari di Pulau Pahawang ini seperti apa. Seperti itu, oke? Jadi silakan kalian diskusi terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan memang ada yang sudah bisa menemukan nilai RPN-nya berapa, kemudian kategorinya berapa, nanti silakan maju satu persatu, satu orang satu hasil, satu jumlah. Jadi nanti teman-teman bisa maju semuanya, kayak gitu, oke? Bisa. Langsung diisi kalau sudah. Kita ngambilnya kan 3. Kalau tadi misalkan kita ambil skalanya 5, sangat tinggi, sedang, rendah, sangat rendah berarti kan 5. Tapi kalau ini kan 3, berarti nanti dibagi. Kalau skala itu skala ini. Nah, coba ini dihitung berapa? Oke. Ada yang sudah? Oke, diskusinya udah selesai ya. Sekarang sudah semua? Oke, silakan kalian maju satu persatu. Di sini kan ada. Oke, thank you. Yuk. Oke. Oke, thank you. Sudah bisa semua nih. Nah, dari hasil ini itu bisa kalian lihat. Jadi kalau untuk yang identifikasi resiko dari kategori objek, di sini ngelihatnya dari kategori objek. Nah, kalau yang kategori objek berarti yang paling tinggi resikonya itu terjadi di mana? Di sini di angkanya 630 ini yang itu paling tinggi, berarti
di area pantai. Kayak gitu, berarti nanti yang bisa dicarikan solusinya atau mitigasinya berarti dari yang sisi pantai dulu. Kemudian yang kategori tempat yang paling tinggi nilainya yang 450. 450 ini di penginapan. Oke. Oh, ini misalkan ada beberapa risiko penginapannya AC-nya rusak atau misalkan kotor. Nah, itu yang akhirnya resikonya yang paling tinggi. Jadi nanti dicarikan mitigasinya seperti apa. Kemudian dari sisi kategori pelaku, yang paling tinggi apa nih? Wisatawan Nusantara. Nah, ini nanti yang akan dicarikan mitigasi resikonya atau solusinya itu seperti apa dari sisi yang wisatawan Nusantara dulu, karena nilai RPN-nya yang paling tinggi. Nah, dari ini 1, 2, 3. Nah, inilah yang nanti akan dicarikan strateginya atau menjadi dasar untuk dicarikan strateginya bagaimana untuk bisa mengurangi risikonya. Seperti itu. Oke, sudah pahamkah teman-teman? Oke. Berarti kalau semisal yang ada di kategori sedang, terus ada juga kan itu yang di identifikasi risiko ada yang tinggi juga. Tapi bukan yang bukan paling tinggi. Itu betul. Masih perlu dikasih ini juga Solusi dicarikan strateginya. Oke. Apanya terfokus ke 3 itu saja yang dikasihkan. Oke, sip, bagus pertanyaannya Sohi. Jadi apakah kita harus memilih satu atau semuanya? Jadi yang dicarikan oleh kita itu adalah yang utamanya dulu, kemudian nanti yang lainnya itu tetap akan harus kita carikan mitigasinya atau solusinya seperti apa. Tapi yang menjadi utama atau prioritas itu adalah yang nilai RPN-nya yang paling tinggi. Kayak gitu. Jadi yang lainnya ini menjadi pendukungnya. Tetap harus kita carikan strateginya atau solusinya, tapi yang menjadi prioritas ini yang harus kita utamakan dulu. Kayak gitu. Oke, cukup? Oke, terima kasih. Sudah paham semuanya? Oke, nah cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan ada tugas ya. Jadi nanti silakan kalian standby di GCR tugas untuk minggu depan, dan nanti bisa kalian bawa hasilnya di pertemuan minggu depan. Oke? Ada pertanyaan lagi kah? Cukup. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat materi FMEA ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT dari mata kuliah saya, yaitu Manajemen Risiko Bisnis. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.